Oke, sudah kembali lagi nih kita di acara ngopi asik nih, ngobrol-ngobrol tentang opsi 2022. Oke, sekarang kita bakal menjawab nih banyak banget pertanyaan yang masuk sampai kita bingung nih mau milih yang mana gitu kan ya. Tapi kita usahain untuk jawab pertanyaan teman-teman yang urgent dulu ya, yang emang berkaitan sama opsi 2022. Oke, kita bakal minta teman-teman yang udah nanya ini untuk langsung on mic kan, biar kita interaktif gitu ya, biar tahu juga wajah teman-teman, biar kita bisa saling apa ya connect gitu ya. Jadi teman-teman bisa kenal kami dan kami bisa kenal teman-teman. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari Marlina Surya Fitri Haryadi dari SMA Negeri 90 Jakarta. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya, bisa on mic dan on cam. Oke, sebelum itu sembari teman-teman bisa ajakin ini ya, ajakin teman-temannya untuk kembali lagi ya, setelah rehatnya gitu kan ya. Karena masih banyak yang belum gabung nih sepertinya. Oke, di sini ada Marlina Surya Fitri Aryadi. Oke, kurang stabil. Mungkin kita bacain aja ya pertanyaannya ya. Jadi ini mungkin pertanyaannya untuk Kak Ica ya. Kak izin bertanya, untuk bidang biologi selain di cabang botani, zoologi, dan kimia, apakah bisa? Silakan kepada Kak Ica. Oke, terima kasih pertanyaannya Marlina Surya ya. Apakah ketika kita mau ambil cabang ilmu biologi gitu ya, bisa antara selain dari botani, zoologi, dan genetika? Tentunya bisa ya, karena biologi kan sangat luas ya. Cuman memang di sini, di opsi ini, difokuskan di bidang botani, zoologi, dan genetika. Padahal di bidang MST ini, eh, seperti di bidang teknologi, itu kan ada bioteknologi, kemudian bidang pangan, peternakan, pertanian yang memang pada dasarnya itu masih masuk ke dalam bidang biologi itu tadi, begitu ya. Jadi mungkin bisa difokuskan sebenarnya dari Marlina sendiri, kira-kira memang bidang penelitiannya ini apa nih? Kalau boleh tahu. Mungkin boleh dijawab di kolom chat. Oke, terima kasih banyak Kak Ica untuk Marlina. Iya ya, taksonomi. Oke. Masuk ya, masih masuk ya. Untuk taksonomi kan itu soal apa namanya? Kerajaan-kerajaan tentang di ilmu biologi gitu ya. Masih masuk. Bisa banget di ilmu biologi. Oke, Jadi untuk jangan sungkan ya. Marlina udah terjawab. Kalau sudah mungkin bisa ini ya, kasih jempol gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Terima kasih Kak Ica. Kita langsung loncat nih ke pertanyaan berikutnya dari Kolun Hafiludin di SMA Negeri 10 dari SMA Negeri 10 Semarang. Bisa on mic dan on cam? Halo, Kolun Hafiludin. Kita coba cari ya di kolom chat. Ada nih di sini namanya. Coba kita terus cek dulu. Oke, mungkin juga ada karena ada masalah jaringan ya. Jadi kita langsung bacain aja nih. Padahal kita pengen banget ya lihat wajahnya gitu, pengen kenal ya. Tapi ya karena ada masalah sinyal gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah jika kita pilih MST ketika membutuhkan uji lab, apakah harus dengan lab yang hasilnya 100% akurat dan detail atau boleh pakai lab sekolah yang mungkin kurang detail dalam mendapatkan hasil? Mungkin bisa dimulai dari Kak Vicky ya, nanti Kak Ica bisa menambahkan. Silakan Kak Vicky. Oke, mohon maaf Kak, tadi bisa diulang agak putus-putus soalnya dia. Pertanyaannya adalah jika kita pilih MST, ketika membutuhkan uji lab, apakah harus dengan lab yang hasilnya 100% akurat dan detail, atau boleh pakai lab sekolah yang mungkin kurang detail dalam mendapatkan hasil? Oke, kalau sepengetahuan aku ya ini sama teman-teman aku yang di tahun aku itu di atas, sebenarnya adalah memanfaatkan lab sekolah dan dia juga lolos dan berhasil juga. Tapi alangkah baiknya dan alangkah bagusnya itu pasti justru lebih bagus apabila pakai lab yang benar-benar akurat gitu teman-teman. Ya bisa pakai lab sekolah, tapi alangkah lebih baiknya menggunakan lab yang benar-benar akurat gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Mungkin Kak Ica bisa menambahkan. Oke, baik ya. Tadi pertanyaannya kalau misalnya mau uji lab itu ya bidang MST, apakah harus lab yang akurat dan detail atau enggak gitu.
Sebenarnya kita tahu kan kalau misalnya penelitian yang eksperimen itu memang penelitian yang pembuktiannya itu sangat teruji gitu ya. Beda dengan penelitian-penelitian yang kita menyebar angket atau kuesioner dan lain-lainnya gitu ya. Boleh atau enggak? Jawab singkatnya boleh. Kenapa? Asalkan teman-teman di sini ya, teman-teman yang ada di sini semuanya tahu kaidah atau tahu proses metodologi penelitian yang baik dan benar itu seperti apa. Ketika nggak melenceng ya, ketika nggak melenceng dari metodologi yang sudah dibuat dan metodologinya itu sudah sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya pun menggunakan metodologi itu gitu. Atau ada hal-hal yang terbarukan dengan menggunakan metodologi itu gitu ya. Ketika itu memang sesuai dan benar dilakukannya, tidak apa-apa, it's okay gitu ya. Jangan takut, jangan gusar gitu ya. Kalaupun teman-teman di sini, aduh aku jauh nih akses ke lab yang detail dan akuratnya butuh berjam-jam untuk bisa ke sana gitu ya. Tapi di sekolah nih ada bahan dan alatnya gitu dan bisa untuk kita lakukan penelitian di sekolah. It's okay, gak apa-apa di situ di sekolah. Yang penting penelitiannya sesuai dengan metodologi yang sudah ada sebelumnya, ataupun sudah ada yang terbarukannya. Karena itu tadi, kita tahu kan kalau penelitian eksperimen itu memang penelitian yang butuh dilihat, gitu ya, butuh ada pembuktiannya, kita liatin terus gitu kan. Yang penting itu tadi, intinya fasilitas itu tidak menghalangi semangat kita dalam meneliti. Yang penting hasil ketika kita melakukan uji lab, meskipun tidak ada di lab penelitian yang ideal ataupun yang akurat gitu ya, yang detail, itu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau melakukan penelitian bisa didampingi sama guru pembimbing gitu ya, nggak meneliti sendiri, nggak asal-asalan gitu, seperti itu. Oke, udah jelas banget ya penjelasan dari Kak Ica gitu. Jadi intinya kayak yang penting kita niat ya Kak Ica ya, dan kita harus berusaha untuk overcome di apa ya masalah-masalah yang datang. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya kita agak ngebut ya karena pertanyaannya cukup banyak gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Amelia Dwiningsih dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Mungkin bisa on mic dan on cam dong? Kita pengen banget nih lihat wajah teman-teman gitu. Biar nggak cuma suara, nggak cuma ini namanya aja gitu. Ayo ada Amelia, mungkin saya coba cari. Apakah Amelia masih di sini? Oke, kayaknya udah out deh gara-gara masalah sinyal mungkin juga ya. Kita coba bacain aja, mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang sejenis. Pertanyaan ada 3 pertanyaan nih Kak, jadi mohon disimak ya Kakak. Yang pertama, jika akan mengikuti lombanya perseorangan, daftarnya di bagian ketua. Kemudian yang kedua, delegasi untuk mengikuti opsi dari sekolah apa dibataskan Kak? Dan yang ketiga, boleh nggak sih Kak kalau kita ikut lomba opsi tapi di samping itu kita juga ikut lomba lain Kak? Terima kasih sebelumnya. Silahkan, mungkin bisa dimulai dari Kak Ica dulu ya, karena ini berkaitan dengan pedoman. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Chandra, tadi yang tanya Amelia ya. Mungkin dari teman-teman di sini juga bertanya-tanya ya, kalau misalnya kita lombanya perseorangan gitu ya, nggak barengan, maksudnya nggak berkelompok, itu daftarnya di bagian apa? Ya betul, di bagian ketua. Karena yang bisa upload itu bagian ketua. Jadi anggota itu bisa daftar ketika sudah ada kode referral dari ketuanya gitu ya. Jadi untuk yang pertanyaan yang pertama, untuk perseorangan, iya betul di bagian ketua. Yang kedua, delegasi untuk mengikuti opsi ini apakah dibatasi atau tidak? Tentunya tidak. Mau sebanyak apapun sekolah teman-teman mau mengikuti opsi 2022 ini, silahkan. Bagus dong berarti ya. Jadi teman-teman yang ada di sekolahnya itu bisa mulai belajar dan mencintai bagaimana itu meneliti dan mencintai penelitian itu sendiri gitu ya. Jadi tidak ada batasan atau tidak dibatasi untuk mengikuti lomba opsi 2022 ini. Dan yang terakhir ini soal boleh atau enggak, ketika kita ikut opsi, judul kita pun diikutkan di lomba yang lain. Saran saya, jangan ya. Jangan. Kenapa? Beberapa kejadian, misalnya nih, karena jadi ada satu anak, dia ikut lomba opsi 2000, dia ikut lomba opsi gitu ya, judulnya diikutkan lomba opsi, dan juga diikutkan lomba LKIR gitu kan ya. Nah, biasanya timeline jadwal opsi dan LKIR itu berbeda memang, tidak berbarengan. Tetapi lebih dulu LKIR.
pernah ada satu kejadian dia menang di LKIR, dan ternyata judul yang diikutkan pun lolos di opsi. Jadi dia ikut final opsi sehingga nih ya menyebabkan peserta itu didiskualifikasi. Jadi khawatir teman-teman malah didiskualifikasi gitu ya. Jadi mending jangan. Atau kalaupun memang mau judulnya sama, bisa ada yang diperbarui gitu ya. Misalnya judul A dia variabelnya X, ya yang judul B cuman diganti aja variabelnya jadi variabelnya Y gitu. Itu mungkin tidak apa-apa gitu ya. Jadi intinya saya rasa itu mending jangan ya, mending jangan, bisa diikutkan di 2 lomba yang sama. Teman-teman mungkin bisa menggali ide lebih dalam lagi supaya bisa ikut, aku pengen ikut opsi iya, aku juga pengen ikut LKIR juga iya, gitu. Mungkin dari Vicky bisa ditambahin. Silahkan. Oke, makasih Kak Ica. Aku pengen nambahin yang di pertanyaan nomor 3 sih Kak. Sebenarnya aku juga dulu gitu Kak, aku sedikit nakal gitu Kak istilahnya. Dulu itu aku bikin penelitian kan tentang pendidikan seks. Nah, aku bagi 2 nih penelitiannya. Yang satu berfokus ke kajian pustaka tentang pendidikan seks, itu aku kasih nama Kejar Ijabsah tentang pernikahan dini, dan itu aku sertakan dalam lomba LKIR. Sedangkan yang lomba kedua ini ada lomba kopsi, itu aku fokusnya ke produk gitu. Jadi aku pengen kasih tips lagi buat teman-teman, kalau bisa, kalau pengen teman-teman pengen rakus ya ambil dua-duanya, coba ini dipisahin, yang satu bikin produk, yang satunya bikin teori-teorinya, mungkin gitu teman-teman. Jadi walaupun itu terkesannya sama, tapi ada hal pembedanya, pendekatannya juga berbeda gitu, mungkin teman-teman. Itu sih Kak Ica. Soalnya aku dulu nakal banget nih Kak Ica. Oke, ini mungkin juga ada beberapa kasus ya di tahun lalu ya, karena kebetulan beberapa dari kita juga fasilitator. Jadi ada beberapa yang memang melakukan hal yang sama dan itu nggak boleh ya teman-teman, yang seperti yang dibilang sama Kak Ica gitu ya. Jadi kita belajar untuk jujur gitu. Dan fokus terutama. Oke, terima kasih ya Kak Vicky dan juga Kak Ica atas penjelasannya. Oke, selanjutnya ini ada Febrianti dari SMA IT Insan Cendekia. Ada di sini kah? Ya, coba kita cek ya. Ada nih. Oke, udah on cam, akhirnya kita bertemu satu yang bisa on cam dan bisa on mic nggak, Febi? Oke, bisa disampaikan langsung ya pertanyaannya. Oke Kak, sebelumnya aku pengen bertanya nih. Jadi kan aku tuh pernah gitu kan ikut tulis karya tulis ilmiah gitu, tapi bukan di KOSI, mungkin kayak yang diadakan universitas mungkin gitu. Jadi kendalaku tuh kayak membuat latar belakang, mungkin ya lebih kayak memilih kata-kata yang tepat gitu ya Kak, yang relevan gitu kan. Jadi aku kayak minta tipsnya dong Kak, kayak mana cara kita memilih kata-kata yang tepat mungkin gitu. Dan kadang pas bawa latar belakang tuh kayak disuruh revisi berapa kali sampai kayak hasilnya nggak jadi gitu jadinya. Itu aja Kak, kasih Kak. Oke, terima kasih Febi. Mungkin kita mulai dari Kak Vicky ya, silahkan Kak Vicky. Oke, tadi pertanyaannya gimana membuat latar belakang sama kata-katanya ya. Aku cuma ngasih saran, mungkin aku dulu juga gitu, awal-awal bikin latar belakang itu kayak artikel banget sampai dimarahin sama pembina aku. Ini artikel banget latar belakangnya, buang, hapus, revisi gitu. Dan itu butuh proses sih. Kamu harus banyak, kita harus banyak baca, kita harus banyak baca jurnal, banyak baca penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga kosakata kita itu meningkat, sehingga kita pas bikin latar belakang itu kelihatan latar belakang yang keren gitu. Jadi banyak-banyakin baca itu sih yang penting, terutama jurnal-jurnal. Gitu. Jadi semangat ya Febi. Nggak apa-apa direvisi. Dulu Kak Vicky juga banyak banget direvisi. Oke, mungkin dari Kak Ica mau menambahkan? Oke, mungkin kalau dari aku, benar kata Kak Vicky tadi ya, banyakin baca. Soalnya ketika kita mau menyusun latar belakang, kan kita tahu ya kalau latar belakang itu kayak segitiga terbalik gitu ya. Dari mulai fenomena, kemudian ke masalah yang umum, sampai masalah khusus, sampai akhirnya ke pertanyaan penelitiannya gitu ya, masalah penelitian yang ingin kita teliti gitu. Gimana cara bikin, cara nyari kata-katanya gitu ya,
tadi kan kita disuruh banyak baca nih sama Kak Vicky ya, disuruh banyak baca soal artikel ilmiah dan jurnal-jurnal yang ada, yang sudah tersebar di internet gitu kan. Gimana sih cara nyari katanya? Mungkin Feby kan udah nyusun judul nih ya, udah nyusun judulnya. Mungkin dari situ bisa dilihat tuh kira-kira kalimat utama yang ada di judul itu apa sih gitu. Jadi itu nanti bisa dijadikan kata kunci untuk mencari artikel ilmiah yang akan dijadikan referensi untuk membuat latar belakang oleh Feby. Gitu. Sehingga nanti latar belakang yang disusun itu bisa menarik gitu karena memang ya kalau misalnya juri lihat itu yang dilihat pertama judul abstrak gitu terus latar belakang langsung tuh lompat ke metodologi biasanya ke bab 3 gitu. Jadi benar banyakin baca dan coba untuk belajar membaca artikel ilmiah sebanyak mungkin. Oke, terima kasih banyak Kak Ica atas tipsnya. Dari Feby, apakah sudah cukup atau mau ada yang tanyakan lagi? Oke, sudah cukup ya sepertinya. Oke, kita langsung next nih ke pertanyaan berikutnya. Ini berkaitan tentang pembimbing gitu ya. Jadi ini juga banyak terjadi masalah di opsi tahun lalu. Jadi mungkin kita bisa bantu clarify. Ada pertanyaan dari Revalino Arengga Putra. Mau disampaikan secara langsung pertanyaannya? Revalino? Oke. Halo Revalino. Oke, mungkin kita bisa langsung tanyakan aja ya. Permisi Kak, mohon izin bertanya. Pembimbing kami ini kan diterima ASN di sekolah lain, jadi per 1 Juni beliau pindah ke sekolah lain. Kalau seperti ini bagaimana ya Kak? Soalnya kami udah cocok dengan pembimbing kami. Yang ini karena kebetulan sesuai dengan kompetensi beliau. Jika misalnya tetap dibimbing via online itu gimana ya Kak? Itu yang pertama ya Kak Ica, ini mungkin berkaitan dengan pedoman ya. Terus yang kedua ini juga ada yang bertanya bahwa tentang pembimbing juga, apakah boleh untuk seorang pembimbing itu membina lebih dari 2 tim gitu, membimbing lebih dari 1 tim. Silahkan. Oke, baik. Kita coba jawab yang pertama ya. Pembimbingnya, ini teman-teman udah nyaman sama pembimbing yang ternyata per 1 Juni beliau sudah hangout gitu ya, udah out dari sekolah tersebut, pindah ke sekolah yang lain. Baiknya seperti apa? Sebenarnya teman-teman memang ya, di tengah-tengah jalan itu teman-teman bisa ganti pembimbing ya, maksudnya bisa menyampaikan ke pihak panitia gitu untuk aku pengen ganti pembimbing nih Kak gitu. Atau aku bisa ganti pembimbing Kak, kebetulan pembimbingku out dan lain-lainnya. Sebenarnya boleh aja kayak gitu. Cuman alangkah lebih baiknya mungkin teman-teman bisa mencari pembimbing yang lain yang dirasa nyaman oleh teman-teman gitu ya. Yang dirasa nyaman ketika teman-teman dibimbing oleh pembimbing tersebut. Cuman itu tadi. Sebenarnya boleh, cuman supaya tidak mempersulit gitu ya, supaya tidak mempersulit panitia mungkin untuk mengganti pembimbing seperti itu. Aja deh gitu sampai lolos. Kalau misalnya lolos, terus alhamdulillah baru situ aku ganti gitu. Itu it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Cuman harapannya bisa dari pembimbing awal sampai akhir tidak berganti atau tidak berubah gitu ya. Itu tadi. Terus yang kedua, pertanyaannya apakah pembimbing bisa membimbing lebih dari 1 tim? Tentu. Jadi untuk Bapak Ibu guru pembimbing yang mau membimbing lebih dari 1 tim, itu tidak apa-apa asalkan timnya itu merupakan tim yang ada di sekolah yang sama dengan Bapak Ibu guru pembimbing mengajar di sana. Seperti itu. Mungkin itu saja Kak Chandra. Oke, sudah sangat komplit sekali ya Kak Ica. Nah, tadi kita kan udah baca nih dari form-formnya itu. Ada beberapa pertanyaan lagi, cuma tadi karena ada yang raise hand, jadi kita ingin memberikan nih kesempatan buat teman yang raise hand dan pengen ngobrol sama kita gitu ya. Karena kebanyakan yang di form itu pada nggak ada di sini gitu. Mungkin kita kasih kesempatan 2 penanya aja ya, 2 tercepat tadi. Ada Anifah, silakan dimulai dari Anifah. Kak, maaf nggak bisa open kamera, jadi open mic aja ya. Oke, Saya nggak apa-apa. izin bertanya, kan kebetulan saya anak IPS, terus mau ambil penelitian yang ilmu sosial dan humaniora. Tapi pembimbing saya itu
bukan maksa sih, kayak lebih menyarankan untuk ambil metodenya kuantitatif. Sedangkan saya cari tahu kuantitatif itu kan lebih ke diagram, hitung-hitungan, dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya saya itu mau pakai kualitatif, tapi pembimbing saya menyarankannya untuk ambil kuantitatif. Ada enggak ya Kak, kayak saran atau tips and trick supaya metode pendekatan kuantitatif itu tetap bisa dipakai di ilmu sosial dan penelitian ilmu sosial dan humaniora? Soalnya jujur saya masih agak kebingungan untuk memadukan antara pendekatan kuantitatif sama penelitian sosial dan humaniora. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Hanifah. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Oke, mungkin bisa dijawab pertanyaan tentang dari Kak Vicky karena tentang metode penelitian. Nanti Kak Ica bisa menambahkan ya Kak. Oke, silakan Kak Vicky. Terima kasih Kak Chandra dan Hanifah atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk ISH sendiri apabila menggunakan metode kuantitatif itu bisa sebenarnya. Banyak juga Mas Vicky juga pernah meneliti tentang kondisi ekonomi, skema Ponzi dan lain-lain sebagainya. Itu juga menggunakan metode kuantitatif. Sehingga nggak ada permasalahan menurut saya. Dan kalau tips, aku pengen kasih tips sih buat Hanifah. Mungkin bisa dijelasin ke pembinanya. Hanifah itu nyamannya gimana? Soalnya kalau Hanifah itu metodologinya oke, aku nggak paham tapi aku masukin biar bagus tapi sesuai rekomendasi dari ini. Nanti malah bermasalah ketika di dewan juri. Nanti kalau kamu ditanya metode ini apa, kamu bakal bingung menjelasinya. Dan jadi aku pengen nyaranin gunakan metodologi yang senyaman kamu, sepaham kamu gitu. Jadi sehingga relevan, oh anak SMA ini pahamnya segini. Jangan sampai kita diarahkan sama pembina kita untuk pakai metodologi yang sangat ilmiah. Bahkan ini untuk kampus banget. Ada temenku satu gitu dan dia cerita ke aku, dia cerita bahwa dia dicecer banget sama dewan jurinya gara-gara metodenya sangat ilmiah dan itu dicurigai sepertinya ini kamu dibikinin ya gitu. Jadi aku harap sesuai kondisi pemahaman Hanifah itu aja sih. Dan mungkin Kak Ica bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman di sini aku berpikirnya karena ini pertanyaannya soal ISH gitu ya. Kebanyakan teman-teman paham ISH itu metodenya bisanya kualitatif gitu ya. Padahal enggak. Tidak sama sekali. ISH pun bisa menggunakan kuantitatif. Dengan apa? Misalnya pakai kuesioner. Nah, apa tadi siapa namanya? Hanifah ya. Hanifah bisa menggunakan kuesioner misalnya dengan kuesioner yang dia terbukti valid dan juga reliable. Gimana caranya bisa nentuin itu valid dan reliable? Ada caranya ya. Jadi ataupun intinya untuk kuantitatif ini bisa digunakan di ilmu sosial humaniora, tidak hanya di MST gitu ya untuk kuantitatif dan ISH itu harus pakai kualitatif. Enggak, karena metodologi penelitian di ISH itu cukup banyak juga, ada fenomenologi, ada yang lain-lainnya yang dirasa sangat seru gitu ya, nggak cuman kualitatif yang cuman pertanyaan kita ngobrol gitu kan. Kuantitatif pun bisa digunakan di ISH asalkan itu tadi valid dan juga reliable dan bisa terbukti gitu. Itu saja. Terima kasih banyak Kak Ica. Mungkin dari Hanifah bisa klarifikasi apa sudah cukup? Ya, terima kasih Kak. Berarti kalau semisal ambil misal hanya etnografi tanpa harus menjelaskan pendekatan kualitatif atau kuantitatif itu apakah boleh ya? Atau harus, kan saya sebenarnya mau ambilnya metode etnografi, pendekatannya saya ambil kualitatif atau kuantitatif. Tapi kalau hanya pakai metode etnografi saja itu apakah sudah cukup ya Kak? Soalnya kan metode ternyata katanya Kakak Ica itu banyak. Terima kasih Kak. Silakan Kak Ica. Iya, betul. Sudah cukup itu tidak apa-apa untuk etnografi saja, cuman alangkah lebih baiknya mungkin bisa dilengkapi dengan pendekatan itu tadi bisa kualitatif atau kuantitatif. Nanti mungkin Hanifah bisa memperkuat alasan Hanifah itu kenapa sih pengen banget ambil kualitatif, karena tadi bilangnya pengen ambil kualitatif gitu kan ya. Mungkin bisa dipertegas ke pembimbingnya, kira-kira apa sih Bu yang kenapa Ibu menyarankan saya untuk mengambil kuantitatif aja gitu. Dan Hanifah juga bisa menjelaskan saya mengambil kualitatif karena A, B, C, D, E gitu. Seperti itu.
Oke, terima kasih Kak Ica, penjelasannya sangat komprehensif ya. Dari Hanifah, apakah sudah terjawab? Halo Hanifah? Oke, mungkin karena masih ada waktu, kita kasih kesempatan untuk Rian Saputra dan juga Arifah untuk bertanya ya. Jadi 2 penanya lagi yang terakhir. Untuk yang lain, mohon maaf atas ini ya, tidak dapat kesempatannya gitu, karena kita juga ada keterbatasan waktu. Oke, kita langsung aja dari Rian. Silakan Rian untuk on mic dan on cam pertanyaannya silakan. Ya, terima kasih Kak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rian Saputra dari SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Izin bertanya Kak terkait dengan ethical clearance. Kalau ethical clearance itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama ya Kak? Dan kalau kita melakukan ethical clearance, kira-kira ya itu kita apakah bisa kayak di universitas mana aja gitu atau ada pilihan-pilihan universitas Kak? Terima kasih. Oke, tadi ethical clearance itu dibahas sama Kak Ica ya. Mungkin Kak Ica bisa memberikan jawaban dan ditambahkan oleh Kak Vicky. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Chandra, terima kasih Rian atas pertanyaannya. Sebenarnya berapa lama sih pembuatan ethical clearance gitu ya? Pembuatan ethical clearance itu biasanya tiap instansi itu beda-beda. Cuman yang aku tahu ya, kalau misalnya ini ambil contoh di Undip gitu ya. Di Undip kebetulan untuk pembuatan ethical clearance itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu saja. Paling lama 2 minggu gitu ya. Ketika syarat dan apa yang dibutuhkan itu sudah sesuai dengan aturan. Terus gimana kita bisa bikin ethical clearance? Biasanya di tempat-tempat komisi etik penelitian. Komisi etik penelitian itu biasanya di mana? Di kampus-kampus. Kampus yang bagaimana? Kampus-kampus yang dia biasanya mempunyai jurusan yang dia bidang ilmunya itu entah kedokteran dan kesehatan ataupun bidang ilmunya matematika, ilmu pengetahuan alam gitu yang biasa menggunakan namanya apa bahan uji coba itu menggunakan manusia ataupun hewan gitu. Biasanya seperti itu. Atau mungkin kalau Rian mau ke LIPI pun bisa. Di sana bisa untuk membuat ethical clearance. Sepengetahuan saya seperti itu ya. Oke, Kak Vicky bisa ditambahkan Kak? Atau Oke. cukup? Mungkin udah cukup sih, Kak Ica udah jelas banget tadi. Aku cuma pengen bilang semangat nyari ethical clearance-nya. Oke, terima kasih Kak Vicky ya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Arifah. Pertanyaan penutup ini ya teman-teman. Silahkan pada Arifah bisa on mic. Halo. Sebelumnya maaf karena saya tidak bisa on cam karena satu dan lain hal. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Arifah, saya dari SMA Pribadi. Izin bertanya, kalau misalnya penilaian kita itu ujungnya adalah sebuah produk alat, itu pada saat proposal itu alat kita tuh udah berupa final product atau masih belum? Atau misalnya kita baru hasil akhir finalnya itu di saat final. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kak Vicky, terus ditambahkan dari Kak Ica ya. Terima kasih Arifah atas pertanyaannya. Silakan Kak Vicky. Oke, terima kasih Kak Chandra dan Arifah atas pertanyaannya tentang produk ya. Kebetulan penelitian Mas Vicky juga tentang produk juga dan kemarin saat penulisan proposal, penulisan naskah dan sampai di final itu ada perkembangan terus di produk saya dan itu nggak apa-apa menurut aku nggak apa-apa disampaikan ketika penilaian itu nanti kan bisa ternyata berkembang setelah ini berkembang dan terus berkembang. Jadi nggak harus produk final, menurut aku nggak harus produk final, tapi ketika ada perkembangan itu harus dicantumkan dan disampaikan ke dewan juri gitu. Jadi it's okay kalau ada perkembangan itu justru malah bagus sih kalau ada perkembangan gitu, Arifah. Mungkin Kak Ica bisa menambahkan. Iya, betul banget ya. Untuk di proposal sebenarnya ketika teman-teman mau bikin produk atau alat itu namanya proposal kan perencanaan ya. Mungkin teman-teman bisa masukin gambaran prototipe yang akan dibuat oleh teman-teman gitu. Gambaran alat yang akan dibuat oleh teman-teman itu seperti apa? Gambarannya kayak gimana sedetail mungkin bisa dijelaskan di proposal. Jadi intinya
ada gambarannya gitu. Karena proposal, rencana teman-teman mau ngegambar atau mau bikin alat itu seperti apa sih? Nanti bisa dijelaskan di proposal. Lebih lengkapnya kalau misalnya mau tahu atau gimana cara nulisnya, nanti mungkin bisa pantengin terus ASEK gitu ya. Terima kasih. Kak Chandra masih mute? Astaga nih saking excitednya gitu ya, karena pertanyaannya udah habis. Jadi kita akan lanjut nih ke acara berikutnya. Tapi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara.